Pemirsa apa kabar? Saya Maidin Hindrawan membawakan Warta Berita BTS tanggal 18 Mei. Partai KMT resmi menominasi Wali Kota New Taipei Hou You-i sebagai calon presiden untuk pemilihan presiden tahun 2024. Pada hari yang sama, Partai TPP juga mencalonkan Ketua Partai Ke Wen-je untuk ikut bertanding. Dengan ini, capres dari 3 kubu utama yakni biru, hijau, dan putih semuanya telah dipastikan. Capres DPP yakni Wapres William Lai mengharapkan Pilpres dapat menjadi ajang kompetisi sehat dan oponennya bisa menyadari bahwa yang terpenting adalah memastikan kedaulatan dan kebebasan. Tanggal 17, Partai KMT secara resmi mencalonkan Wali Kota New Taipei Hou You-i untuk bertanding dalam ajang Pilpres 2024. Ketua KMT X Chu menekankan bahwa keputusan ini diambil berdasarkan data ilmiah dan opini bersama antara wali kota, bupati, dan anggota legislatif. 我们要展现破釜沉舟的决心，要参选就要胜选。 Partai KMT menyatakan bahwa 3 indikator landasan pencalonan semuanya adalah Hou You-i unggul dari Terry Kuo. Sementara Hou You-i selaku kandidat terpilih menegaskan partai politik harus dirotasi lagi. Ia juga tidak lupa berterima kasih kepada Kuo. Kuo menyatakan lewat media Facebook bahwa ia akan menepati janjinya dan melakukan yang terbaik untuk mendukung agar Hou dapat memenangkan Pilpres. Terkait kubu oponen yang baru membuat keputusan bulatnya saat ini, William Lai mengharapkan Pilpres dapat menjadi ajang kompetisi sehat. Juga berharap agar oponennya menyadari bahwa hal pertama adalah memastikan kedaulatan dan kebebasan demokrasi. 这不是一场谁胜谁负的选举，而是一场凝聚台湾共识的民主团结运动。 天佑台湾。 Tanggal 17, Partai Rakyat Hewan juga secara resmi mencalonkan Ketua Partai Ke Wen-je dalam Pilpres 2024. TPP menegaskan mereka yakin terhadap karisma yang dimiliki Ke Wen-je, yang dinilai merupakan keunggulan besar dalam forum debat. Sementara itu, Ke Wen-je akan mengadakan jumpa pers tanggal 20 untuk menjelaskan visinya. Mulai malam ini hingga Selasa depan akan ada 2 gelombang front cuaca hujan pelam yang melintasi Taiwan. Tapi kontribusinya terhadap cadangan air dipastikan terbatas. Sulit mendatangkan hujan pelam berkelanjutan yang tipikal. Sebaliknya, pergolakan tropis di atas laut pada pekan depan mengisyaratkan bahwa musim taifun mungkin akan tiba lebih awal. Menurut analisis perusahaan Weather Risk, berdasarkan perakiran model GFS Amerika untuk 14 hari ke depan, tanda-tanda musim hujan pelam tidak ada lagi. Musim taifun tampaknya akan tiba lebih awal. Musim hujan pelam tahun ini sepertinya tak membuahkan hasil. 季风潮就是台风会发生的可能的区域的机会跟时间点，已经可能在5月下旬就会发生了。那这个就代表说，今年有可能会走到一个非常极端的，可能就是空梅，就是没有典型的梅雨锋面，大概在6月的时候来台湾。 Ada 2 front cuaca hujan pelam yang melintas dari hari Kamis malam hingga Selasa depan. Keduanya merupakan front cuaca dinamis dan kontribusinya terhadap cadangan air dipastikan tidak besar. Namun tetap perlu diwaspadai peluang hujan deras tertunda jangka pendek saat front cuaca ini tiba. Cuaca sepanjang hari di seluruh tempat akan tidak stabil pada hari Jumat tanggal 19. 最明显的降雨时段会是落在明天白天的一个时段。各地都要留意会有一些局部短暂阵雨，甚至是雷雨发生。 Namun sebelum front cuaca tiba, suhu seluruh wilayah pada pagi hari masih cukup gerah, mencapai 36 derajat Celcius di wilayah utara. Angin fon juga berpeluang muncul di kawasan timur. CWB mengingatkan agar warga memerhatikan langkah anti-trik saat keluar dan mengonsumsi air secukupnya. Bencana yang berkaitan dengan iklim semakin sering terjadi akibat pemanasan global. Organisasi Meteorologi Dunia mengemukakan peluang kenaikan suhu global melampaui 1,5 derajat Celcius dalam 5 tahun ke depan adalah 66%. Dalam arti kata, dampak cuaca ekstrim terhadap kehidupan manusia akan semakin besar. Berbasis pada emisi karbon dan fenomena La Nina, WMO memprediksi ada 98% kesempatan bahwa tahun paling panas dalam sejarah manusia akan muncul dalam 5 tahun ke depan. Dan kawasan dengan cuaca paling drastis adalah Kutub Utara. Berbagai bencana yang berkaitan dengan iklim seperti kebakaran liar, banjir, dan kemarau terus meningkat. Ilmuwan menegaskan ada perlunya bagi setiap negara untuk berusaha mengontrol kenaikan suhu global di bawah 1,5 derajat Celcius.
Untuk menuntaskan pengobatan berserata dan mencegah warga menuju rumah sakit besar karena penyakit kecil, MOHW mengumumkan sistem baru tanggungan parsial untuk asuransi kesehatan nasional, paling cepat mulai berlaku Juli nanti. Kelak tanggungan parsial untuk obat rawat jalan maksimum akan menjadi $300, sedangkan untuk rumah sakit besar, biaya tanggungan parsial adalah $750, kalau ditambah dengan biaya registrasi mungkin melebihi $1.000. MOHW mengumumkan bahwa sistem baru tanggungan parsial Askes akan berlaku paling cepat bulan Juli tahun ini. Bila warga pergi ke UGD pusat medis untuk berobat, biaya registrasi ditambah tanggungan parsial mungkin akan melampaui $1.000 Taiwan. 有需要的时候还是要去啊，那个不会因为多了这么一点钱就不去急诊，因为急诊通常就是因为很紧急才要去。 Untuk tahap pertama pada sektor UGD, klinik dan rumah sakit daerah biayanya tetap $150 Taiwan dan untuk pusat kesehatan dinaikkan menjadi $750 Taiwan. Obat rawat jalan untuk klinik dan rumah sakit daerah maksimal $200 Taiwan dan rumah sakit di atas tingkat regional $300 Taiwan. Sedangkan untuk resep obat berkelanjutan untuk penyakit kronis pada klinik tidak dipungut biaya dan rumah sakit lainnya hanya memungut biaya pertama kali. Prinsip pemungutan biaya disesuaikan dengan jenis obat-obatan. 对健保的财务的影响并不大了，大概30几亿而已了。推这一个部分负担的用意，主要是说看看能不能尽量来促成一个分级医疗，那大家不要小病就往大医院走。 Rumah tangga berpenghasilan rendah dan menengah serta penyandang cacat akan tetap mengadopsi metode saat ini setelah pemberlakuan sistem baru. Tanggungan parsial obat-obatan mencapai maksimal $200 Taiwan. Resep obat penyakit kronis tidak dipungut biaya yang diharapkan dapat mengurangi beban ekonomi kalangan lemah. Virus hepatitis A kembali terdeteksi pada produk buah beri yang dijual di Costco, Taiwan. Strawberry beku merek Kirkland Signature yang telah diturunkan dari rak penjualan telah dikonfirmasi terkontaminasi. Tapi produk yang telah dikembalikan hanya 1.402 kg, berarti ada 4.000-an kilogram masih di tangan konsumen. Melalui perluasan pemeriksaan acak, FDA menemukan kontaminasi virus hepatitis A pada produk strawberry beku merek Kirkland Signature yang diimpor dari Meksiko. Masa berlaku produk adalah 5 Agustus 2024. Kini yang telah dikembalikan konsumen hanya 1.402 kg. Selebihnya seberat 4.000-an kilogram masih beredar di pasar. Menurut CPC, 51 keluhan konsumen telah diterima. MOHW akan memberi bantuan dalam penuntutan bantuan dana pendakwaan. Pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita sua lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.